Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Karena pelajaran tafsirnya sudah sangat cukup jauh, jadi tidak masalah apabila kita memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas pelajaran-pelajaran yang sekiranya masih tertinggal. Nah, di sini hari ini kita 1 jam pelajaran. Insya Allah hari ini saya akan membacakan kelanjutan dari Khulasah Nurul Yakin, yang dimana pada pertemuan terakhir sampailah kita pada peristiwa Sofa, dimana Rasul SAW memanggil dari kaum-kaum atau kabilah-kabilah yang ada di Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan apa itu tauhid dan menerangkan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tersesat. Kemudian di antara mereka muncul orang-orang yang benci terhadap ajakan beliau. Salah satunya adalah Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Taban laka ya Muhammad, kecelakaan bagi engkau ya Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan seluruh warga Mekah?" Kemudian turunlah ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Maka sungguh kecelakaan bagi Abu Lahab. Nah, itu peristiwa Mekah saat peristiwa Sofa, ketika Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW mencela orang-orang yang menyekutukan Allah. Rasulullah SAW memperingatkan azab yang pedih. Rasulullah SAW memperingatkan tentang kejahilan mereka, terutama tauhid, mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk kembali kepada milahnya Ibrahim yang hanif. Nah, tentu saja tidak semuanya atau bahkan hampir sebagian besar pasti berontak. Pasti mereka akan memusuhi Rasulullah SAW, karena sudah lewat dari kita bagaimana seorang pendeta yang dia masih yang bernama Buhairo, yang beliau meramalkan memprediksi bahwasanya orang yang membawa seperti yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka dia akan dimusuhi, diusir oleh kaumnya. Nah, pelajaran yang selanjutnya yaitu yang ke-18 tentang kemarahan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW setelah bergema Mekah dengan seruan beliau ketika beliau turun ayat yang di surat Al-Hijr ayat ke-94. Rasulullah SAW terus berdakwah, wasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bangkit, menyerang beberapa khurafat yang ada di Mekah pada saat itu. Kesyirikan, khurafat, menyebutkan kedudukan berhala, dan pada hakikatnya sesungguhnya berhala itu hanya benda biasa dan bukan patung, bukan Tuhan. Yang berhak untuk disembah. Tidak mempunyai daya apapun. Tentu saja orang Mekah, penduduk Mekah ini terbakar api kemarahan karena mendengar Tuhan-Tuhan mereka dilecehkan seperti itu. Penulis mengatakan, tabadalah hubbu Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bughdon. Tabadalah, maka orang-orang Quraisy itu berubah antara kecintaan orang Quraisy yang dulu cinta kepada Nabi, seorang yang digelari Al-Amin, seorang yang dipercaya, seorang dengan akhlak yang paling mulia, seorang yang paling jujur, orang yang perkataannya selalu diikuti oleh orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy mulai tabadal hubbu menjadi bughdon, menjadi kemarahan, kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan, dan
kedekatan beliau. Qurbuhum itu kedekatan mereka, kedekatan mereka dengan Nabi, kedekatan nasab, kedekatan kerabat. Naam, menjadi dan ba'id, menjadi kejauh, kedekatan menjadi sangat jauh. Naam, wasidquhu kidban, dan kemudian kebenaran Nabi SAW yang dia jujur dianggap menjadi kitban, menjadi kedustaan. Semua yang dikatakan Nabi SAW dusta, padahal dahulu beliau digelari oleh alamin. Nah, wa amaluhu huzuan. Nah, dan amalan-amalan mereka dan semua yang dilakukan oleh Nabi, semua yang dilakukan Nabi menjadi huzuan. Huzuan itu menjadi bahan ejekan. Perbuatan Nabi menjadi bahan ejekan. Nabi sholat, Nabi itu semua menjadi bahan ejekan. Orang Muhammad gila, Muhammad ini penyihir dan lainnya. Orang yang kadhib, sekarang Muhammad menjadi orang yang pendusta dan lain-lain. Nah, demi dakwah tauhid. Wadzalika mundu da'ahum ila ibadatillah, dan hal itu terjadi mundu sejak da'ahum, sejak Nabi SAW mengajak mereka ila ibadatillah, mengajak kepada mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dan mengajak mereka wa alihatahum, dan Rasulullah SAW juga mencela sesembahan mereka, ilah-ilah mereka itu. Wa nasaba kullu man abadaha ila dhalal, dan Rasulullah SAW memberikan keterangan bahwasanya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang banyak itu, mereka berada dalam dolal, yaitu ila dolal, dalam kesesatan. Nah, kemudian walaqad saru ila ammuhu, kemudian orang-orang Quraisy ketika mereka tidak bisa menghentikan Nabi SAW, maka mereka pun datang kepada siapa? Saru ila ammuhu, kepada ammuhu, yaitu Abu Thalib, datang kepada paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Wa talabu minhu ayyamna'a rasula an sabbi alihatihim. Nah, meminta apa? Wa talabu, dan mereka meminta minhu, dari Abu Thalib, an yamna'a, untuk mencegah, untuk melarang Nabi SAW, Rasulullah SAW, an sabbi alihatihim. Nah, untuk mencegah, untuk melarang Nabi SAW melakukan hal itu, mencela sesembahan mereka. Masanya sesembahan mereka itu bukan Tuhan. Naam, wa talili abaihim. Naam, dan berhenti untuk menyesatkan nenek-nenek moyang mereka. Nah, mereka kan tidaklah Nabi menyesatkan dan menggambarkan mereka sebagai kaum yang taklid kepada hal yang salah. Ketika mereka didatangkan oleh firman Allah, maka mereka mengatakan kami mengikuti, ikutilah apa yang Allah turunkan. Maka mereka mengatakan, nah, kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur kami. Naam. Di dalam catatan kaki di situ nomor 1, ketika mereka diberikan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk ikuti ayat Allah, mereka mengatakan wa taqila lahum tabi'u ma anzalallahu, qalu, ketika mereka dikatakan kepada mereka untuk tabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka mengatakan qalu bal natabi' ma alfina aba'ana, sesungguhnya kami telah mengikuti apa yang kami dapati dari aba'ana, dari ayah-ayah kami, dari nenek-nenek moyang kami. Laukana aba'uhum la yaqilun, walaupun sesungguhnya leluhur mereka itu, nenek moyang mereka itu, la yaqilun, mereka tidak berakal, wala yahtadun, dan mereka juga tidak diberikan petunjuk, mereka tidak berakal dan mereka juga sesat. La yahtadun, tidak memiliki petunjuk. Naam. Faradahum
raddan jamilan. Tapi Abu Thalib ketika pada saat itu masih pro kepada Nabi, dan sampai akhir hayatnya Abu Thalib pro kepada Nabi. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Nabi kadang kepada Abu Thalib meminta untuk mencegah agar tidak mendakwahkan Islam lagi, maka Abu Thalib mengatakan, di sini penulis mengatakan faraddahum, Abu Thalib menolak mereka raddan jamilan, dengan penolakan yang lembut. Naam. Wa rasulu mustamirun fi nasriddin, dan kemudian Rasulullah SAW masih mustamir, masih terus melanjutkan mustamir fi nasriddin, menyebarkan agama. Naam, dengan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang Quraisy, sehingga Rasulullah SAW bebas untuk mendakwahkan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa ila'i kalimatil haq, wa ila'i kalimatil haq, dan tetap meninggikan, ya Allah itu artinya meninggikan kalimat-kalimat al-haq, kebenaran, kalimat-kalimat kebenaran, yaitu Al-Quran dan agama Islam ini secara umumnya. Tapi qadarullah masyafa'al, kita tahu sendiri bahwasanya Abu Thalib nanti meninggal masih dalam keadaan kafir. Misalnya Abu Thalib qadarullah tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, padahal beliau ini sangat sayang kepada Nabi, padahal beliau ini melindungi dakwah Nabi dan mendukung apa yang Nabi lakukan. Qul qouli hadza, saya kira cukup satu bab aja ya. Nanti yang dihafal itu untuk ujian lisannya, yang dihafal itu yang khulaso di bab awal. Ini dia. Khulaso itu darul awal. Darul ula. Khulaso di bab yang pertama. Lilih hifat ini untuk dihafalkan. Silakan ini dihafalkan, dan nanti ada satu lagi yang dihafalkan mungkin orang-orang yang awal mukminin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Saya kira cukup. Qul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, awal mukminin itu ya halaman berapa ya? 19. Oh ya, halaman 19-20 itu. Mungkin sama itu ya. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, tugasnya jangan sampai subjeknya tidak tulis sesuai dengan bagaimana cara mengirimnya ya. Ma'akum najah.